Kebutuhan akan pemain naturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia masih berlanjut. Pasalnya semakin hari timnas Indonesia semakin jadi sorotan di negara-negara Eropa. Tak hanya di Belanda saja, media-media Inggris di beberapa waktu kebelakang juga ikut mengulas artikel-artikel tentang banyaknya pemain keturunan dari Indonesia yang bertebaran di klub-klub Eropa, khususnya di Liga Inggris. Salah satu yang menarik perhatian, yakni keberadaan pemain keturunan Grade A dari Liga 2-nya Inggris, tepatnya pada klub asal ibu kota London, yakni Leeds United. Ya, pemain tersebut adalah Pascal Struijk, pemain yang memiliki darah Indonesia, Belanda dan Belgia, kini jadi sorotan media-media setempat. Pasalnya pemain ini, pada musim lalu pun, telah dikait-kaitkan dengan timnas Indonesia, dan dirinya pernah menolak bila bermain di luar timnas Belanda. Kabar terakhir pada pemain yang kini berusia 25 tahun tersebut, bahwa ia akan segera menyusul Eliano Reinders dan Miss Hilgers, yang ikut merapat ke skuad Garuda. Namun kedatangannya masih perlu waktu, mengingat sebelumnya telah ada dua pemain diaspora lainnya, yang lebih dulu merapat ke timnas Indonesia, yakni Eli dan Miss Hilgers, yang pada Oktober nanti akan diproses jadi WNI. Namun, apakah kehadiran Pascal Struijk akan benar-benar mengganggu starting line-up timnas senior Indonesia? Karena skillnya yang bisa ditempatkan pada beberapa posisi di sektor pertahanan. Mengingat sebelumnya telah ada muka-muka lama, yang mungkin tergeser posisinya ke bench cadangan timnas. Berikut adalah 3 nama pemain di skuad inti timnas Indonesia, yang bisa jadi akan tergantikan oleh datangnya Pascal Struijk ke skuad Merah Putih. Yang pertama Wahyu Prasetyo, pemain berjuluk Hulk-nya Indonesia ini, telah dimainkan oleh Shin Tae-yong pada 2 laga krusial timnas, kalah hadapi Arab Saudi dan Australia. Bisa dibilang penampilan pemain bertahan milik Maluku United ini, di atas lapangan juga bisa diandalkan. Namun STY hanya berikan menit bermain yang terbatas, pada bek yang kini berusia 26 tahun tersebut. Tepatnya ketika laga telah memasuki babak kedua, untuk performanya selama jadi pemain pengganti, juga nggak jelek-jelek amat. Hadirnya Wahyu Prasetyo di lini pertahanan timnas juga benar-benar membantu timnas terjaga dari serangan lawan. Bahkan pemain-pemain Australia benar-benar kesulitan hadapi bek milik Maluku United ini. Yang kedua Muhammad Ferrari, di usianya yang masih 21 tahun, permainan Ferrari juga bisa dibilang konsisten kala bermain untuk timnas Indonesia. Namun terkadang emosinya yang tidak stabil, juga bisa jadi bumerang bagi skuad Garuda. Shin Tae-yong mungkin saja akan memfokuskan Muhammad Ferrari untuk membela skuad timnas U23. Di samping itu, juga untuk menambah jam terbangnya di level antar negara. Hadirnya Pascal Struijk mungkin saja akan mampu menggesernya di skuad utama timnas senior. Yang ketiga Rizky Ridho, pemain bertahan yang serba rapi di segala hal, bisa saja akan jadi pemain pengganti kala Pascal Struijk merapat ke timnas Indonesia. Performa Rizky Ridho yang diam-diam telah dipantau oleh klub yang diperkuat Marten Paes, yakni FC Dallas. Mungkin saja agak sulit tergantikan dari starting line-up timnas. Mengukur skillnya yakni tackling bersih pada laga-laga krusial timnas Indonesia, mengingatkan kita pada sosok legenda timnas Italia, yakni Alessandro Nesta. Yang keempat Pratama Arhan, cara bermain dan posisi yang berbeda. Kayaknya tidak mungkin Pascal Struijk akan menggesernya di bek sayap timnas. Namun baru-baru ini, masuknya Kelvin Verdong bisa saja akan membuat posisi Pratama Arhan serba sulit di starting line-up timnas. Bisa saja suami Aziza Salsa ini akan dimainkan sebagai ban serep Kelvin Verdong. Karena standar timnas yang naik, bikin beberapa pemain timnas Indonesia satu persatu kehilangan tempat utama di skuad inti Merah Putih. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tinggalkan saran dan kritikan, agar channel ini bisa berkembang dan lebih baik.